Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Latifah dari kelas BIPA A3. Di sini akan menjelaskan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran BIPA. Di sini terdapat nama pengajar, saya sendiri Latifah, dengan subjek Bahasa Indonesia di tingkat BIPA 3, dengan keterampilan bahasa, menulis, dan membaca. Tema yang digunakan adalah dongeng favorit. Dan pertemuan ini adalah yang pertama dari 12 pertemuan dengan alokasi waktu 1 kali 60 menit. Tujuan pembelajaran dari kelas ini adalah mampu menciptakan teks naratif dan memahami kosakata di dalam dongeng. Standar kompetensi yang ada yaitu pembelajar mampu menulis teks naratif tentang dongeng dengan struktur dan kosakata sehari-hari. Kompetensi dasarnya, pembelajar mampu menulis narasi dan memahami cerita dongeng. Indikator pembelajar mampu untuk menulis teks naratif tentang dongeng dengan struktur yang tepat. Pembelajar mampu memahami teks naratif yang menggunakan kata-kata sehari-hari atau yang berhubungan dengan hal-hal umum yang ditemukan saat bekerja, belajar, dan bersantai tentang dongeng. Pembelajar mampu menggunakan kata ulang yang berawalan ber dan berakhiran an. Materi pembelajaran akan terdapat contoh struktur teks naratif dan juga membaca teks dongeng. Metode pembelajarannya ialah pembelajaran berbasis proyek individu. Media yang digunakan pada pertemuan ini adalah gambar, teks dongeng, dan teks penjelasan naratif teks. Sumber belajar dari materi ini adalah buku BIPA, Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing, Sahabatku, Indonesia BIPA 3. Langkah-langkah pembelajaran. Kegiatan pertama adalah pendahuluan, yang mana pengajar memberikan salam dengan sapaan yang bagus. Pengajar juga mengisi kehadiran pembelajaran. Pengajar menyampaikan tujuan pembelajaran tersebut dengan materi yang akan diajarkan dan dipelajari, yaitu dongeng. Pengajar memperkenalkan kepada pembelajar tentang dongeng-dongeng yang ada di Indonesia. Alokasi waktu dari kegiatan ini adalah 10 menit. Yang berikutnya adalah inti dari kegiatan. Alokasi waktu kegiatan ini adalah 40 menit. Pengajar memberikan penjelasan tentang struktur teks naratif. Pengajar memberikan teks berisikan dongeng kepada pembelajar. Pengajar meminta pembelajar untuk membacakan teks dongeng. Pengajar memberikan lembar kerja pembelajar. Pembelajar mengerjakan lembar kerja dengan mengisi struktur teks naratif tentang dongeng. Kegiatan terakhir adalah penutup. Pengajar menutup kegiatan dengan menanyakan kepada pembelajar apa saja yang sudah dipelajari pada pertemuan hari ini. Pengajar menanyakan pemahaman pembelajar tentang teks naratif dan dongeng. Dan terakhir, pengajar mengucapkan salam penutup. Penilaian hasil belajar untuk pembelajar dinilai dari tujuan komunikasi teks. Ada beberapa kriteria, yaitu tidak memahami dengan skor 1, kurang memahami dengan skor 2, cukup memahami dengan skor 3, memahami dengan skor 4, dan sangat memahami dengan skor 5. Yang kedua, ada keruntutan teks atau struktur teks. Kriterianya ada tidak runtut dengan skor 1, kurang runtut dengan skor 2, cukup runtut dengan skor 3, runtut dengan skor 4, dan sangat runtut untuk skor 5. Berikutnya ada pilihan kosakata. Kriteria yang dinilai adalah tidak variatif dan tepat dengan skor 1, kurang variatif dan tepat dengan skor 2, cukup variatif dan tepat dengan skor 3, variatif dan tepat dengan skor 4, sangat variatif dan tepat dengan skor 5. Kemudian ada bahasa. Kriteria yang digunakan adalah ada bahasa tidak tepat dengan skor 1, bahasa kurang tepat dengan skor 2, bahasa cukup tepat dengan skor 3, bahasa tepat dengan skor 4, bahasa sangat tepat dengan skor 5. Berikut adalah lampiran gambar yang akan digunakan dalam pembelajaran kali ini. Gambar-gambar berikut adalah gambar ilustrasi dari dongeng-dongeng yang ada di Indonesia, seperti Jaka Tarub dengan 7 Bidadari, Sang Kuryang, dan asal-usul burung cendrawasih. Berikutnya ini adalah cerita yang akan dibacakan dan dikerjakan oleh para pembelajar.
untuk dikerjakan di lembar siswa. Pembelajar dapat membaca ini dan menemukan kosakata sehari-hari untuk dipraktekkan dan juga dipahami. Sekian dari saya. Terima kasih.